Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Miftah Heria dan adapun teman saya yaitu Widya Aldarisma, Rilita Sari R, dan Indah Ramadhani. Di video kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai model struktur bumi dan skenario bencana longsor di Aceh. Baik, tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke materi presentasi kali ini. Baik, di sini saya akan membacakan latar belakang. Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik dan pertemuan lempeng tektonik dunia sehingga rawan bencana geologi seperti gempa bumi, letusan gunung api, dan tanah longsor. Provinsi Aceh termasuk wilayah dengan tingkat kerawanan longsor tinggi akibat kondisi geologis aktif, topografi perbukitan, serta curah hujan yang tinggi. Kombinasi aktivitas tektonik dan faktor hidrometeorologi menyebabkan tanah menjadi tidak stabil dan meningkatkan risiko longsor. Oleh karena itu, pemahaman struktur bumi dan pergerakan lempeng tektonik penting sebagai dasar mitigasi untuk mengurangi risiko dan dampak bencana longsor. Adapun rumusan masalahnya, yang pertama, bagaimana struktur bumi yang terdiri atas kerak bumi atau litosfer, mantel, serta inti bumi atau inti luar dan inti dalam. Yang kedua, bagaimana pergerakan lempeng tektonik di kerak bumi dapat mempengaruhi kestabilan tanah dan memicu terjadinya bencana longsor. Yang ketiga, bagaimana skenario terjadinya bencana longsor di wilayah Provinsi Aceh. Dan yang keempat, bagaimana upaya mitigasi bencana yang dapat dilakukan untuk mengurangi risiko bencana longsor sebelum bencana terjadi. Nah, adapun tujuannya, yang pertama, untuk mengetahui dan memahami struktur bumi beserta lapisan-lapisannya. Yang kedua, untuk menjelaskan hubungan antara pergerakan lempeng tektonik dengan terjadinya bencana longsor. Yang ketiga, untuk mendeskripsikan skenario bencana longsor di wilayah Provinsi Aceh. Yang keempat, untuk mengetahui dan menjelaskan upaya mitigasi bencana longsor sebagai langkah pengurangan risiko sebelum bencana terjadi. Pembahasan pertama itu membahas tentang struktur bumi terdiri atas 3 lapisan utama. Yang pertama itu ada kerak bumi. Nah, kerak bumi merupakan lapisan paling luar dan menjadi tempat berlangsungnya aktivitas kehidupan manusia. Litosfer bersifat kaku dan terpecah menjadi lempeng-lempeng tektonik yang terus bergerak, sehingga dapat menyebabkan patahan dan ketidakstabilan lereng yang berpotensi menimbulkan longsor. Yang kedua itu ada mantel. Nah, mantel ini berada di bawah kerak bumi dan memiliki sifat plastis. Arus konveksi di dalam mantel berperang menggerakkan lempeng tektonik, membentuk pegunungan, serta memengaruhi kestabilan permukaan bumi secara tidak langsung. Dan yang terakhir itu ada inti bumi yang terdiri atas 2. Yang pertama itu inti luar dan inti dalam. Dengan suhu dan tekanan yang sangat tinggi, meskipun tidak berhubungan langsung dengan longsor, panas dari inti bumi itu memengaruhi dinamika mantel dan pergerakan lempeng tektonik. Pembahasan kedua itu, pergerakan lempeng tektonik terjadi akibat arus konveksi mantel dan berlangsung secara perlahan. Nah, tekanan yang ditimbulkan dari dapat menyebabkan patahan, lipatan, dan serta melemahnya kestabilan tanah lereng. Pergerakan lempeng tektonik dapat memicu gempa bumi yang menyebabkan retakan tanah dan melemahnya daya ikat partikel tanah. Nah, kondisi ini tentunya meningkatkan risiko longsor, terutama pada daerah dengan lereng curam dan curah hujan yang tinggi. Baik, saya akan membacakan pembahasan C, yaitu bencana longsor di Aceh umumnya terjadi di wilayah perbukitan dan pegunungan seperti Aceh Tengah dan Benar Meriah. Longsor biasanya diawali oleh curah hujan tinggi, diperparah oleh aktivitas teknologi dan gempa bumi. Longsor dapat menimbun permukiman, merusak lahan pertanian, serta memutus akses transportasi dan komunikasi. Dampak lanjutan meliputi kerugian ekonomi, korban jiwa, serta masalah sosial dan lingkungan. Pembahasan D, mitigasi bencana longsor dilakukan untuk
menangani risiko sebelum bencana terjadi. Upaya mitigasi meliputi pemetaan daerah rawan, penataan ruang, pembangunan infrastruktur, menahan relasi yang baik. Mitigasi non-struktural meliputi edukasi masyarakat, sosialisasi tanda-tanda awal longsor, serta pelestarian lingkungan melalui reboisasi dan pengendalian alih fungsi alam. Baik, di sini saya akan melanjutkan bacaan teman saya, yaitu pembahasan. Bencana alam merupakan hasil interaksi kompleks antara kerak bumi, mantel, dan inti bumi. Lapisan bumi yang terdiri atas kerak bumi, mantel, dan inti bumi saling berkaitan dalam mempengaruhi terjadinya bencana alam. Kerak bumi merupakan tempat aktivitas manusia dan lokasi utama terjadinya bencana seperti gempa bumi, gunung meletus, dan tanah longsor. Akibatnya pergerakan lempeng tektonik. Mantel bumi berperan mempergerakan lempengan melalui konveksi, sedangkan inti bumi menjadi sumber energi panas yang mengendalikan dinamika mantel. Interaksi antara lapisan bumi tersebut menyebabkan kondisi permukaan bumi menjadi tidak stabil, sehingga meningkatkan risiko bencana dan penting untuk dipahami sebagai dasar mitigasi. Dinamika lapisan bumi mempengaruhi stabilitas permukaan dan berperan dalam terjadinya longsor. Kesimpulan, struktur bumi terdiri atas kerak bumi, mantel, dan inti bumi yang saling berkaitan dalam dinamika geologi. Pergerakan lempeng tektonik akibat arus konveksi mantel dapat menyebabkan patahan dan menurunkan stabilitas lereng, sehingga meningkatkan potensi longsor. Provinsi Aceh merupakan wilayah rawan longsor karena kondisi geologis aktif, topografi terbuktikan dan curah hujan tinggi. Oleh karena itu, mitigasi bencana melalui pemetaan wilayah rawan, penataan ruangan, pelestarian lingkungan, serta meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat sangat penting untuk mengurangi risiko dan dampak longsor. Saran, pemerintah daerah perlu meningkatkan pemetaan wilayah rawan longsor sebagai dasar perencanaan tata ruang dan pembangunan. Masyarakat di daerah rawan longsor perlu meningkatkan kewaspadaan serta mengikuti induksi kebencanaan. Pelestarian lingkungan melalui reboisasi dan pengendalian alih fungsi lahan perlu terus dilakukan untuk mengurangi risiko longsor.